Selamat datang kembali di channel Fahri Faris Official, channel edukasi dan dakwah. Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Share, bagilah video ini ke media-media sosial kita. Paling tidak kita bisa menjadi wasilah dari sebuah kebaikan. Silakan gunakan headset Anda agar Anda mendapatkan kualitas suara yang jernih. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa di setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya kita pasti merayakan, kita pasti melaksanakan satu upacara kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Maka kali ini saya juga akan melakukan upaya membuat sebuah upacara kata-kata atau upacara agung peringatan 17 Agustus yang setiap tahun kita laksanakan. Pada upacara 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita pasti mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih bukan hanya sekedar bendera biasa. Meski sekedar selembar kain yang kadang kita bentangkan dan kita kebarkan di depan rumah-rumah kita, pada bendera merah putih itu ada makna sekaligus harapan yang sangat panjang dan tebal dari 1/4 miliar penduduk Nusantara. Harapan atas negeri yang akan menjadi subur makmur, loh jinawi, tata titi, tentram, karta rahaja. Bagaimanapun juga kain itu telah menjadi sebuah pertanda, sebuah ayat yang nyata dan menjadi ikatan pedoman sejak perjalanan leluhur kita hingga anak cucu kita kelak. Kain itu telah berhasil merangkum perasaan kita semua dalam satu nasib selama puluhan tahun yang harus kita jalani dengan tawa, nestapa, bahagia, cucuran keringat, bahkan ceceran darah dan air mata. Kain merah putih itu memang telah terlanjur menyimpan rentetan kisah yang tak akan cukup terwakili lewat kata-kataku ini. Maka mohon maaf saudaraku, barangkali aku terlalu berlebihan ketika menyoal terlalu panjang dan terlalu dalam atas selembar kain itu. Apalagi aku sampai menyinggung sebuah harapan. Betapa melanturnya aku, namun aku tak kuasa membantah. Pada kain merah putih itulah, kain itulah yang masih menyatukan aku, kamu, dan kita semua yang sepakat hidup bersama dalam komunitas kepulauan yang terpisah oleh berbagai perairan. Saya yakin perasaanku ini dan kalimat-kalimatku ini tak akan sanggup untuk hanya sekedar menampung berbagai kesimpulan atas berbagai aliran kenangan yang terus membasahi pada kain merah putih itu. Dengan bekal kain merah putih yang boleh jadi hari ini terpasang di tiang-tiang di depan rumah kita, di kantor-kantor, atau boleh jadi ada dalam genggaman kita saat ini, aku ingin berkisah kepadamu, wahai seluruh anak bangsa, kisah yang faktual tentang sejarah bangsa kita pasca kemerdekaan. Sebuah nukilan cerita tentang tragedi berbagai ayat atau pertanda yang hampir memberangus kain merah putih suci itu dari ingatan kita semua. Dengan berat hati aku ingin sampaikan, setelah proklamasi dilantunkan pada tahun 1945, kain merah putih itu telah banyak ditorehi darah dari pertikaian antara saudara sebangsa. Tak bisa tidak, meskipun pahit, kisah-kisah itu harus kubisikkan ke telingamu, wahai saudaraku. Meskipun berisik dan akan kekak di telingamu, kumohon kamu kuat untuk menyimak. Semoga ini tidak menjadi mimpi buruk dalam seluruh tidurmu di masa datang. Saya hanya ingin, dengan cerita ini, kau bisa cepat siaga terjaga saat mara bahaya datang melanda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jika bukan karena kegigihan para pejuang yang mempertahankan berkibarnya merah putih, barangkali sejak tahun 1948, ketika Ketua Partai Komunis Indonesia PKI bernama Musso memproklamirkan negara komunis bernama Republik Soviet Indonesia di Madiun, merah putih itu tak akan kita genggam sekarang. Atau barangkali jika ulah Musso berhasil, merah putih yang kita genggam itu sudah diganti oleh
gambar Palu Arit yang telah berulang kali membuat negeri ini berdarah-darah. Maka kumohon padamu, wahai seluruh anak bangsa, sampaikan kepada kerabat, sahabat, dan handai taulanmu tentang berbagai kekejian para komunis di masa lalu. Atau jika engkau berkenan, aku ingin mengajakmu kalian semua dan kawan-kawanmu melakukan perjalanan ziarah panjang ke berbagai kota yang menjadi saksi kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI. Barangkali bisa kita namakan ziarah kekejaman PKI. Jika setuju, aku telah menawarkan rute perjalanan dan paket kisah kengeriannya sebagai pelajaran bagi kita semua. Kota pertama yang akan kita kunjungi adalah Tegal dan sekitarnya. Kekejian pertama PKI yaitu pada penghujung tahun 1945, tepatnya Oktober. Di kota ini ada seorang tokoh pemuda Partai Komunis Indonesia di Slawi, Tegal, Jawa Tengah, berjuluk Kutil. Telah menyembelih seluruh pejabat pemerintahan di sana. Ia namanya adalah Kutil. Namanya saja sudah menjijikan meskipun nama aslinya adalah Syahriani. Kutil ini sangat ditakuti karena pernah memimpin pemberontakan yang gagal di Tegal pada tahun 1926. Kemudian dibuang ke Digul. Namun Kutil bisa lari dari Digul setelah membunuh sipir Belanda dan mencuri kapal. Kutil juga melakukan penyembelihan besar-besaran di Brebes dan Pekalongan. Si Kutil ini mengarak Kardina, adik kandung Raden Ajeng Kartini, keliling kota dengan sangat memalukan. Syukurlah, ada yang berhasil menyelamatkan Kardina tepat beberapa saat sebelum Kutil memutuskan untuk mengeksekusi Kardina. Kota Lebak Banteng juga akan bersaksi kepadamu. Kekejian kedua datang dari Cemamat, pimpinan gerombolan PKI dari Lebak Banteng yang merencanakan menyusun pemerintahan model Uni Soviet. Gerombolan Cemamat berhasil menculik dan menyembelih Bupati Lemak, Hardi Winangun di lem jembatan Sungai Cimancat pada tanggal 9 Desember 1945. Kita jalan-jalan ke Jakarta. Kalau kita melewati jalan Otto Iskandar Dinata di selatan Kampung Melayu, ingatlah kisah pembunuhan tokoh nasional Otto Iskandar Dinata yang dihabisi secara keji oleh Laskar Hitam Ubel-Ubel dari PKI pada Desember 1945. Sumatera Utara. Ternyata banyak menyimpang kisah miris di Sumatera Utara, sebab PKI juga menumpas habis seluruh keluarga termasuk anak kecil di Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura pada Maret 1946, serta merampas harta benda milik kerajaan. Dalam peristiwa ini putra mahkota kerajaan Langkat, Amir Hamzah atau biasa dikenal dengan sebagai seorang penyair, ikut tertumpas. Tak ada lagi penerus kerajaan Langkat. Di belahan lain di Sumatera, yaitu di Pematang Siantar, PKI menunjukkan kebrutalannya, kekejamannya pada tanggal 14 Mei 1965. PKI melakukan aksi sepihak menguasai secara tidak sah tanah-tanah negara. Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, dan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, melakukan penanaman secara liar di areal lahan milik perusahaan perkebunan negara PPN Karet 9 Bandar Besi. Pembantu Letnan II Suyono yang sedang ditugaskan di perkebunan secara kebetulan menyaksikan perilaku anggota PKI tersebut. Suyono pun memberi peringatan agar aksi dihentikan. Namun, anggota PKI bukannya pergi, justru berbalik menyerang dan menyiksa Suyono. Akhirnya, Suyono tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan. Berbagai kota di Jawa Timur juga akan kita kunjungi. Kekejian di Jawa Timur, yaitu saat Gubernur Jawa Timur, Surjo, pulang dari lawatan menghadap Soekarno. Di tengah jalan, mobil Gubernur Surjo bersama dua pengawalnya dicegat pemuda rakyat PKI. Lalu kemudian keduanya disuruh turun dari mobil, lalu diseret menggunakan tali sejauh 10 km hingga meregang nyawa mereka. Lalu mayatnya dicampakkan di tepi kali. Padahal di masa lalu Suryo merupakan pimpinan penting dalam pertempuran melawan Belanda di Surabaya.
Ketika suatu saat melewati Kabupaten Ngawi, maka mampirlah sebentar ke monumen Gubernur Suryo. Doakanlah segala kebaikan untuk arwahnya. Kita harus mampir ke Madiun. Namun saudaraku, sahabatku, jangan muntah ketika mampir di Madiun di kota ini. Karena PKI juga tega menusuk dubur banyak warga desa Pati dan Wirosari Madiun dengan bambu runcing. Lalu mayat mereka dicampakkan di tengah-tengah sawah hingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Salah seorang di antaranya yang paling miris adalah wanita. Ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perut, lalu ditancapkan di tengah-tengah sawah. Di kota Magetan, Algojo PKI merentangkan tangga melintang di bibir sumur. Kemudian Bupati Magetan dibaringkan di atasnya, lalu diikat. Ketika terlentang terikat itu, Algojo PKI menggergaji badannya sampai putus dua, lalu langsung dijatuhkan ke dalam sumur. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, aku sangat miris dengan semua itu, dengan cerita itu. Namun cerita ini harus kita wariskan kepada adik-adik kita, kepada anak dan cucu kita. Aku pun sebenarnya tidak kuat menerima kenyataan ketika Kiai Sulaiman dari Magetan ditimbun di sumur Soco bersama 200 santri lainnya sembari tetap berzikir pada September 1948. Kita semua pasti langsung tersungkur mendengar kisah Kiai Imam Mursyid Tageran yang hilang tak tentu rimbanya. Genangan darah setinggi mata kaki di pabrik gula Goranggaring, ayah dari Sumarso Sumarsono yang disembeli di belakang pabrik gula. Baru ketemu rangka tubuhnya setelah 16 tahun. Bahkan para PKI mengadakan pesta daging bakar ulama dan santri di lumbung padi. Hingga kapanpun, aku akan selalu menangis ketika teringat kisah Isra yang sekarang menjadi guru di Jawa Timur. Isra kecil ketika dulu masih berumur 10 tahun pada tahun 1965. Isra hanya bisa menangis sedih, memunguti potongan-potongan tubuh ayahnya yang sudah hangus dibakar PKI di pinggir sawah dan hanya bisa dimasukkan ke dalam kalen. Sudah syukur Isra tidak terguncang jiwanya terus-menerus dan bisa berkarya untuk bangsa ini. Dalam perjalanan kita ke Belora nanti, tempat kelahiran Pramudia Anantatur, kota itu akan bersaksi bahwa betapa pasukan PKI menyerang markas kepolisian distrik Ngawen, Kabupaten Belora pada 18 September 1948. Setidaknya 20 orang anggota polisi ditahan, namun ada 7 polisi yang masih mudah dipisahkan dari rekan-rekannya. Setelah datang perintah dari komandan pasukan PKI Belora, mereka pun dibantai pada tanggal 20 September 1948. Sementara 7 polisi muda dieksekusi dengan cara keji. Ditelanjangi kemudian leher mereka dijepit dengan bambu dalam kondisi terluka parah. 7 polisi itu dibuang ke dalam kakus, jamban atau WC dalam kondisi masih hidup. Baru kemudian mereka dibunuh dengan cara ditembak satu persatu. Kita juga akan mengunjungi desa Kresek, Kecamatan Sudungus. Di tempat itu PKI akhirnya membantai hampir semua tawanannya dengan cara keji. Para korban ditemukan dengan kepala terpenggal dan luka tembak. Di antaranya adalah anggota TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan ulama. Kota Wonogiri, Jawa Tengah ternyata akrab dengan angis darah kekejian PKI yang menculik pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan wedana. Semua dijadikan santapan empuk PKI di sebuah ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtonoyo. Saat itu PKI menyekap 212 orang, kemudian dibantai satu persatu dengan keji pada 4 Oktober 1948. Siapapun akan marah ketika mendengar kisah di Kanigoro. Saat itu pemuda rakyat PKI dan Barisan Tani Indonesia sungguh-sungguh tidak beradab dan biadab. Bagaimana tidak?
training pelajar Islam Indonesia di Kecamatan Keras, Kediri pada tanggal 13 Januari 1965 diserang oleh pemuda rakyat dan barisan tani PKI. Massa komunis ini menyiksa dan melakukan pelecehan seksual terhadap para pelajar Islam perempuan. Tidak hanya sampai di situ, massa PKI pun kemudian menginjak-injak Al-Quran. Itu membuktikan bahwa PKI memang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun memiliki pertunjukan ludruk dengan lekra, dengan lakon matinya Gusti Allah, dan berbagai lakon lain yang biadab dan tak bisa dimaafkan. Kalau kita ke Jakarta, Luban di Jakarta, lubang buaya di Jakarta adalah bukti otentik atas aksi kejam PKI dengan gerakan 30 September 1965. Tidak tanggung-tanggung, 6 orang jenderal dibunuh. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Majen TNI Suprapto, Majen TNI MT Haryono, Majen TNI S. Farman, Brigjen TNI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, ditambah Letu Fiere Andreas Tendean dimasukkan ke dalam sumur setelah sebelumnya mereka disiksa. Para gerwani dan pemuda rakyat bersorak dan bergembira ria melihat para jenderal putra terbaik bangsa ketika itu dimasukkan ke dalam sumur di lubang buaya di Jakarta Timur. Dan kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah, ternyata memang semua negara komunis di dunia ini melakukan pembantaian dan penyembelihan kepada rakyatnya sendiri. 500.000 rakyat Rusia dibantai Lenin pada tahun 1917 hingga tahun 1923. 6 juta petani Kulkak Rusia dibantai Stalin pada tahun 1929. 40 juta orang dibantai Stalin pada tahun 1925 hingga tahun 1953. 50 juta penduduk rakyat Cina dibantai Mao Zedong antara tahun 1947 hingga tahun 1976. 2.500.000 rakyat Kamboja dibantai Pol Pot pada tahun 1975 sampai 1979. 1 juta orang rakyat Eropa Timur di berbagai negara dibantai rezim komunis dibantu Rusia pada tahun 1950 hingga tahun 1980. 150.000 rakyat Amerika Latin dibantai rezim komunis di sana. 1.700.000 rakyat berbagai negara di Afrika dibantai rezim komunis di sana. Dan 1.500.000 rakyat Afghanistan dibantai Najibullah pada tahun 1978 sampai tahun 1987. Barangkali jika waktu itu komunisme berhasil menguasai negeri kita Indonesia, kita tak akan bisa membaca karya-karya sastra religius milik Hamka, Taufik Ismail dan lain-lain karena lembaga kebudayaan rakyat Lekra yang dikomandani oleh Pramudia Anantatur sempat menuding Hamka sebagai plagiator atas novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tekanan politik terhadap karya-karya non-komunis dilakukan oleh Lekra. Hujatan-hujatan terhadap sastrawan anti-Lekra terus dilakukan. Bahkan penyair Khairil Anwar, pelopor Angkatan 45, juga digugat dan dinilai sudah tidak punya arti apa-apa. Bahkan buku-buku sastra karya sastrawan anti-Lekra dibakar. Bagaimanapun juga kelompok Palu Arit PKI ini telah 2 kali melakukan kudeta dengan keji. Mereka menyembelih para santri, para kiai, para agamawan, para penjaga NKRI yang menolak paham Pigeri. Menjelang tahun 1965, PKI hampir saja berhasil menyembelih sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa menjadi kebebasan tidak berketuhanan. Syukurlah rencana itu gagal. Maka wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, maka pada titik ini perkenankan saya menyebut para santri, kiai, agamawan, tentara NKRI dan Pancasila sebagai ayat
pertanda atau suara Tuhan di atas bumi. Walaupun pada kenyataannya pada tahun 1948 dan tahun 1965 semua ayat itu dibeli oleh gerombolan PKI, maka aku memberanikan diri untuk mengatakan kisah-kisah yang kuungkapkan ini adalah kisah ayat-ayat Tuhan yang disembelih. Atas berbagai kekejaman itu, maka sudah selayaknya PKI dilarang selamanya ada di negeri ini. Jika bukan karena kesigapan para mujahid Islam dan penjaga NKRI ketika itu, sekarang ini kita belum tentu bisa hidup berbangsa dan bernegara dengan tenang. Alangkah bahagianya kita saat ini. Saya dan sahabat-sahabat muslim lainnya masih bisa salat dan mengaji Al-Quran di masjid maupun surau. Temanku Wayan masih bisa menyandungkan beda di puranya. Kolega aku namanya Mulyadi masih bisa melantunkan Tripitaka di wiharanya. Bahkan ada sahabatku namanya Markus masih bisa menjinjing Injil dan melaksanakan kebaktian di gereja setiap akhir pekan. Semoga rentetan kisah kelam ini mengingatkan kita kembali bahwa betapa negeri kita tercinta ini pernah banjir darah. Banjir darahnya, darah dari para kiai santri dan kaum muslimin. Bagi kita, tak ada tempat di negeri ini bagi tumbuhnya kembali ajaran partai komunis. Salam anak negeri. Fahri Faris, Merdeka. Demikian video singkat yang bisa kami sajikan, mudah-mudahan berkenan di hati kita dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita meninggalkan video ini, jangan lupa tekan tanda subscribe-nya. Beri jempol ke atas kalau Anda menyukai video ini. Kalau kurang berkenan, sekali lagi share, bagilah video ini ke media-media sosial kita agar kita bisa menjadi wasilah dari sebuah kebaikan. Salam anak negeri, Fahri Faris, Merdeka.